Ini pertanyaan gue, pernah dengar Brian Johnson nggak? Ya. Nah, Brian Johnson kan punya misi, dia orang yang sangat kaya tadinya, bikin startup udah exit, terus dia misinya nggak pernah mati kan. Betul. Jadi dia itu bikin yang namanya blueprint. Dari blueprint ini menurut dia yang pertama paling penting tuh tidur. Ya. Tidur, habis itu makan, Betul. kalau gue nggak salah, habis nutrisi yang masuk tuh, jadi dia kontrol gini. Kalau makanan dia bukan apa yang dia pengen makan, tapi apa yang organnya sebenarnya pengen makan. Iya, betul. Dia tanyanya terbalik tuh. Karena menurut dia organ tuh ada umurnya. Iya, Jadi betul. kalau lu bisa atur umur organnya, itu lu bisa hidup, basically lu bisa delay agingnya. Jadi dia delay aging 0,67. Gak tahu kalau dia bener atau salah kan. Iya. Jadi basically dia jadi manusia yang paling banyak dites semuanya ini untuk longevity. Karena tikus sekarang udah bisa terbukti hidup lebih panjang sekarang. Iya. Tikus tuh udah bisa. Menurut lu mungkin gak manusia itu bisa perpanjang perlambat aging bisa seperti itu? Dengan teknologi sekarang ya. Karena aku melihat sendiri masalahnya. Jadi lu sendiri. iya, ini melihat sendiri. Jadi karena gue lagi pengen, jadi penasaran. Gue jadi penasaran. Akan ngomong di 3 hal ini. Pertanyaan menarik, aku gak pernah namanya, aku udah menduga akan muncul pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu. Asu dia susah lagi jawab. Jadi itu jawaban benar banget sih Brian tuh. Jadi dia bilang kan kalau gak salah, yang terakhir tuh stres. Jadi jadi harus punya keluarga ya, dan teman-teman. Keluarga atau teman. Ya. Jadi dia bilang yang pertama tuh tidur. Betul. Tidur itu adalah saat si organ itu recovery. Ya. Makanya kan aku selalu bilang, orang yang shift malam itu udah satu langkah di belakang orang lain. Oh. Aku kan bilang gitu saat itu, bahwa orang yang shift malam, kerja di waktu malam, shift malam, itu kita udah satu langkah di belakang orang yang bisa tidur saat malam. Karena ketika malam, recovery organ kita itu maksimal. Jadi ibaratnya kalau recharge dia maksimal. Recovery saat siang tuh bener, tapi nggak semaksimal malam. Dia bilang yang kedua, makan yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang dikeluar-keluarin sama orang. Lu bisnis apa paling laku di Indonesia? Makanan manis kan? Pasti. Minuman manis kan? Yeah. Ya, itu racun kan? Itu memperpendek umur. Karena kita tuh sudah makan gula dari nasi, terus kau tambahin sama minuman manis. Tapi faktanya orang Indonesia, es teh jumbo sama kopi susu gula aren itu adalah 2 minuman yang paling laris di Indonesia. Tapi gue bingung, itu kopi susu gula aren tuh apa sih yang diminum itu? Gue jujur ya, kalau kopinya nggak americano gue nggak bisa. Kopi kasih gula. Iya, gue nggak bisa. Gulanya tuh double. Rasanya. Jadi gulanya dari susu laktos itu udah 8 gram sama gula tambahan. Bukan yang nggak enak kayak justru. Kopi kan harusnya rasanya bukan pakai gula. Orang Indonesia tuh suka manis. Oh. Makanya pas aku lihat industri apapun yang di Indonesia laku, yang kaya tuh pasti es teh manis. Pantes dok, gue tuh kadang ke kafe ya, yang biasa gue nggak datengin. Gue mintakan es americano, pakai gula pak. Hah? Gue kayak, lu sekolah di mana barista lu pakai gula es americano? Karena memang akhirnya dia kenapa tanya kayak gitu? Karena orang Indonesia banyak tuh berarti yang begitu ya. Banyak banget. Oh, ini gue baru tahu nih. Gula itu bisnis gula sama garam. Jadi orang Indo tuh kalau nggak ada rasa mereka tuh nggak mau. Oke. Dan aku tuh confirm ke teman-teman yang kuliah di luar negeri, mereka tuh makanan awalnya tuh hambar dan garam tuh suruh nambah sendiri aja. Dan bisa request. Nah, itu yang nomor 2 ya. Jadi terus yang nomor 3 itu bener banget dia bilang stres. Terus yang keempat tuh kalau bisa olahraga. Nah, tapi ada yang kelima nih. 5 tuh teknologi. Dan aku ngeliat, aduh ini ribet lagi ngomongnya. Aku gak bisa sebut namanya, tapi kalau off the record bisa. Ada seorang pengusaha klinik dermatologis ternama di Indonesia. Gede banget kliniknya, dan aku kenal. Dia itu kulitnya sangat muda coy. Oh. Umurnya udah mau kepala 6. Tapi kulitnya itu. Jadi dia berhasil anti-agingin kulitnya? Iya bro. Jadi ini benar, ini pengusaha kaya raya banget. Tapi silent ya, silent rich. Jadi dia ngusaha klinik dermatologis. Setiap kali aku meeting sama dia suami istri. Istrinya tuh kayak gadis umur 20 tahun pak kulitnya. Padahal udah mau kepala 5. Sementara suaminya sehat banget kulitnya. Oke. Pas aku tanya, ini gimana coy tipsnya? Saya gak pernah olahraga dok. Asu, aku ditantang. Dia juga dokter gitu. Ternyata aku gak pernah olahraga gitu. Nah jarang malahan. Kamu gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah maksa-maksa, nanti mati loh. Lah Pak dokter gimana nih bisa halus gini kulitnya? Ya dia memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi dia meneliti, dia jadi probandus penelitiannya. Iya itu kayak Brian Johnson persis berarti. Persis kayak gitu. Nah orang yang begini tuh udah mulai banyak. Jeff Bezos salah satunya. Lah ini di Indonesia banyak. Lah itu, 2 itu partnerku. Aku melihat sendiri di depan mata. Kuliah itu bagus banget. Literally bagus banget. Iya. Aku ini perawatan apa ya? Ya ini dok. Lah jadi dokter ya aku jadi subjeknya. Dan ternyata bagus. Wah buset.
Nah dari situ aku melihat diskus sama teman-temanku dermatologis, sama teman-teman dermatolog SPDV yang kritis. Iya. Kayaknya future kita besok health technology, Oke. longevity. Entah itu di Longevity, ya. kulit atau organ. Oke. Nah, ini kan kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, tidur ya. Ha-ha. Tidur ini gue ada pertanyaan, Dok. Kalau Brian Johnson dia punya protokol, dia tidur jam 8.30, dia bangun tuh jam 5, jadi sekitar 8,5 jam dia selalu tidur perfect sleep selama setahun. Gue itu nggak bisa, Dok, tidur jam 8.30. Mungkin karena lifestyle juga, karena diolehin juga. Gue kan tidur tuh malam. Ya lu gabut kayak gini, rumah Iya. segede ini, uang sebanyak itu, saya sudah tahu. Iya. Jadi gue biasa tidur tuh jam 3, Dok. Tapi gue gini, gue tuh dulu kan waktu belum punya duit masih gawe, itu tidur itu kurang, jadi kayak mungkin 5-6 jam, sebenarnya jelek banget itu kan. Tapi kalau sekarang tidur tuh kayak prioritas utama gue nggak peduli, gue tidur bablas, jadi bisa tidur jam 3, itu bangun bisa jam 11, bisa jam 12, Oke. 8,5 bisa sampai 9 jam bahkan. Oke. Nah itu mendingan, itu lebih jelekkah begitu, yang dari malam, dari subuh ke siang banget,